Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kita kembali hadir di Aceh Gino barengan saya Agustiada dan selama 60 menit ke depan kita akan bersama dengan bintang tamu saya di pagi hari ini untuk membahas hal-hal yang positif pastinya dan ini juga akan menjadi viral ataupun viral ya. Tapi kebetulan teman saya Rais hari ini nggak datang karena memang dalam tradisi Aceh sendiri kan ada yang namanya Maulid ya. Jadi Rais sekarang lagi nggak bisa hadir, tapi nggak apa-apa ya. Ada saya yang menemani Anda sampai nanti tuntas di jam 12 siang nanti ya. Nah di pagi hari ini saya punya teman saya dan beliau adalah sosok yang paling saya kagumi. Kenapa? Karena memang beliau ini gencar sekali untuk mempertahankan, memperjuangkan, melestarikan juga cagar budaya ataupun seperti tradisi kita menggunakan pakaian Aceh, berbahasa Aceh juga dan segala macam yang berhubungan ini dengan kekayaan alam yang ada di Aceh. Nah, sebelumnya saya pengen berbagi informasi. Ketua Pebedoh Sejarah Adat dan Budaya Aceh ataupun Pesaba, Mawardi Usman ini mengungkapkan bahwa makam dua ulama Aceh di Kuala Lumpur, Malaysia telah lenyap tertimbun bangunan ya. Mungkin Anda juga penasaran seperti apa pembahasan kita di pagi hari ini. Saya juga sudah bersama beliau. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bang Mawardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, akhirnya masuk TV. Nah, biasanya kalau pemirsa ataupun saya juga sendiri ngerasa ngelihat beliau ini hanya sekedar dari foto, dari berita-berita. Ini siapa sih? Apa sih haknya untuk berbicara soal cagar budaya yang ada di Aceh? Sekarang saya barengan beliau di sini untuk membahas tentang banyak sekali situs-situs bersejarah di Aceh yang sempat hilang ataupun mungkin diklaim atau memang ini dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi sebelumnya boleh Bang Mawardi, ini kan teman-temannya lagi nonton nih, disapa dulu pemirsanya, kemudian memperkenalkan kenapa Abang datang dengan pakaian yang ini Aceh banget ini. Silahkan Bang Wardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa di rumah, hari ini sengaja saya menggunakan pakaian Aceh supaya ngobrolnya itu lebih lebih mendapat suasananya. Berarti bisa dong bahasa Aceh nih. Oh, tak bahasa Aceh. Bahkan bahasa Indonesia yang kurang Pak. Kayaknya kita cocok hari ini ngebahas tentang bahasa Aceh aja. Walaupun nanti saya sendiri yang agak-agak terbata-bata dalam bahasa Aceh. Ini nggak apa-apa, saya buka kamus lagi jadinya ya. Boleh Bang Wardi, kita tes hari ini keacehannya seperti apa? Pakaian udah Aceh, bahasa Kiban. Bahasa harus bahasa Aceh. Harus bahasa. Tapi menawacid punah nih le pemirsa yang kurang jet bahasa Aceh. Jadi gedanya opi harus dah jambu-jambu baju. Baik entuk le dah begah kan urang penonton hana umum. Ya. Gedanya kada begah pupurnan panjang lebar tapi urang hana umum. Jadi lebih gedanya dah begah berbaju sabu. Karena di dalam kerajaan Jamundile bahasa resmi bukan bahasa Aceh, tapi bahasa Melayu. Betul. Bahasa Acehnya hanya digunakan bahasa untuk ngobrol. Kecuali terakhir ini karena takut kehilangan bahasa. Terakhirnya waktu zaman-zaman Belanda. Jadi saya ngobrol bahasa Indonesia, bahasa Melayu saja, biar pemirsa mungkin lebih paham. Betul. Saya pun kalau ngobrol tentang karena banyak yang ditanya-tanya oleh orang berbahasa Indonesia, jadi saya sudah terbiasa pegahaba tentang hal-hal lagi dengan bahasa Melayu. Ya. Ya memang pemirsa, saya punya juga teman dulu waktu masa kuliah ya Bang Wardi. Ini kita sharing dulu karena waktu kita ini sangat panjang sama beliau. Saya senang sekali. Nah ada teman saat itu waktu kuliah, dia ini bahasa Aceh sama dosen juga bahasa Aceh. Jadi kami berpikir gini. Ini nanti gimana dia kalau di seminar ataupun ketika dia sidang skripsi, ini pasti nih nyokancu, KB kayak gitu berpikirnya. Dan ternyata dengan kefasihannya berbahasa Aceh dia mendapat nilai A+, ya. Karena ini memang penilaian dari dosen kan juga beda-beda nih. Kebetulan dosen juga senang memberikan apresiasi untuk si mahasiswa tersebut karena dia
masih mau menggunakan bahasa Aceh dalam lingkungan kampus ya. Ini bisa dicontoh untuk anak-anak muda di luar sana yang jangan malu untuk menggunakan berbahasa Aceh yang pastinya karena ini memang jati diri kita dari bangsa Aceh sendiri ya. Nah, Bang Wardi, sebelum kita masuk ke pembahasan banyak sekali mungkin yang nanti saya pengen nanyain tentang situs-situs ataupun cagar budaya yang ada di Aceh. Tapi sebelumnya ini kenalin dulu Pesaba. Pesaba ini apa sih? Pesaba itu namanya Pebedah Sejarah Adat dan Budaya Aceh. Berdiri itu sekitar kalau tidak salah saya itu sekitar 2014. 2014. Oke. Jadi saya dulunya berkecimpung saya di Mapesa ketua untuk pertama kali, pendiri dan ketua untuk pertama kali. Setelah itu saya pindah ke Aceh Lamuri Foundation. Nah, sekarang masih saya ketuanya dan kawan-kawan yang lain itu advokasi situs cagar budaya juga. Habis itu diajak gabung ke tempat beramai-ramai itu ada beberapa organisasi, dibuatlah namanya organisasi perkumpulan Pesaba, Pebedah Sejarah Adat dan Budaya Aceh. Itu ada beberapa organisasi dan ada yayasan juga. Dan saya ditunjuk menjadi motornya. Wih, keren. Jadi kami ada beberapa kali membuat haul Aceh Turki. Jadi persahabatan Aceh dan Turki itu, persaudaraan Aceh Turki dengan Arab, dengan beberapa negara yang lain. Nah, yang bertujuan untuk? Yang bertujuan bahwa Aceh dulu itu bukan kecil, maksudnya kita harus menunjukkan kepada generasi berikutnya bahwa orang Aceh itu bukan orang yang bolehlah dikatakan negerinya kecil, tapi bukanlah nggak gaul kalau sekarang. Yeah. Nah, kalau sekarang dibilang kurang gaul. Jadi orang-orang Aceh dulu punya persaudaraan itu yang luar biasa dengan negara-negara besar. Karena Aceh dulu itu bukan negeri yang kecil. Dan Aceh itu adalah termasuk 5 besar negara besar dunia. Nah, baik dari segi kenegaraan maupun segi pertahanan dan segi keilmuan. Betul sekali. Nah, Bang Wardi dari sejak awal menciptakan komunitas lembaga Pesaba ini, Pebedah Adat Aceh ya, benar. Nah, ini sebenarnya mendasari Bang Wardi ini apa sih? Apa memang karena kecintaannya terhadap Aceh atau karena betapa mirisnya sekarang manusia dengan keegoisannya untuk merusak? Saya kira saya punya dua-duanya. Wih, cerita. Saya mencintai Aceh karena saya orang Aceh, karena saya juga bangsa Aceh. Nah, yang kedua seperti yang tadi dibilang, karena mirisnya perhatian terhadap warisan apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Contohnya, dulu pertama kali saya berkecimpung di hal ini, saya dulu pernah di Lamuri. Jadi dulu saya dan kawan-kawan, beberapa kawan itu yang menyatakan Lamuri itu adanya di Krung Raya. Nah, kenapa Lamuri di Krung Raya? Saya lihat batu nisannya beda dengan daerah-daerah yang lain. Yeah. Dan ada guru saya yang bisa baca batu nisan menyatakan bahwa ini beda dan pertahunannya segala macam itu, ini beda ini. Ini satu negeri yang lain. Okay. Dalam hal saya baca-baca, ini Lamuri. Saya nyatakanlah Lamuri dan semua peneliti akhirnya menyatakan itu Lamuri. Lamuri, oke. Tadi kan di batu nisannya tadi Abang bilangin ada yang bisa membaca. Memangnya tulisannya berbeda dengan yang kita mengerti saat ini, itu gimana? Dia beda-beda katnya. Oh gitu. Dan dia tulisannya bahasa Arab di situ. Oke. Jadi pertama kali menemukan itu Maulana Ismail Sadarul Islam. Jadi Maulana Qadi Sadarul Islam Ismail. Itu begitu kita masuk ke Benteng Ineng Balai, sebelah kanan kita masuk ke dalam kebun orang, langsung dapat batu nisannya. Dan batu nisannya sangat beda dengan Aceh Darussalam. Dia batu nisannya agak kuncup gini ke atas. Kalau Aceh Darussalam ada yang bersayap, ada yang begini. Oke. Itu menandakan beda-bedanya masa kejayaannya. Beda.
kalau beda tipe itu beda kerajaan. Oke, baik, Nah, baik. Ah. Setelah apa namanya? Bukan setelah apa namanya? Di Lamuri itu bahkan terakhir ada sultannya. Kalau ada sultan dan malik itu berarti ada negeri di situ. Nah, secara landscape apa namanya? Tempatnya itu sangat mendukung. Di sebelah sini ada Pelabuhan Laksamana Malahadi itu. Ya, ya, betul. Itu tempat singgahnya kalau zaman dulu kan nggak ada Perdagangan. terminal, Betul, betul. nggak ada bandara, Ya, yang ada ya. kan sub begitu dia masuk. Nah, dan banyak apa namanya peneliti-peneliti atau sejarawan yang menyatakan bisa jadi Islam pertama mula itu di Aceh. Lamuri. Wih, saya merinding nih pemirsa. Bahkan Lamuri pernah disinggahi oleh Marco Polo, Ibnu Battuta. Benar. Nah, karena Lamuri itu kan dia begitu masuk ke Selat Malaka, dia pintu masuknya itu ada di Lamuri. Nah, jadi kalau di selat apa namanya Hindia, Laut Hindia itu kan ada namanya angin barat itu. Begitu angin barat itu para pelayar-pelayar gitu, pada pedagang itu, begitu dapat angin barat langsung masuk dia ke Samudra Hindia, apa namanya ke Selat Malaka. Di situ aman karena Selat Malaka itu nggak ada angin barat. Oke. Nah. Ini kayaknya kita memang harus buka lagi buku pelajaran sejarah masa SMA nih pemirsa. Tapi itu juga nggak cukup ya kalau untuk mengupas seluruh yang ada masa kejayaan Aceh di zaman dulu. Dan mudah-mudahan ini sampai kapanpun ini sebagai warisan terhadap anak cucu kita ya. Kita saksikan dulu ataupun foto dan video ya sambil kita mengenang ya masa kejayaan di masa lampau. Silakan. Apam itu sendiri banyak digunakan di Aceh itu untuk acara-acara tradisional. Misalnya orang meninggal, habis itu untuk turun padi ke sawah. Nah, bahkan dalam beberapa acara budaya, misalnya orang zaman dahulu itu kalau ada orang ribut, nah, itu direlaikan itu pakai dikenduri apam. Terus ada yang saya baca sejarahnya kenduri apam di Aceh itu, misalnya ada orang yang tidak sholat Jumat, itu istrinya akan dibuat pengumuman dan disuruh istrinya yang memasak apam diantar ke masjid. Sesampai di masjid diumumkan disuruh datang. Itu dia. Ini di masa ini ya PKA kemarin ya. Bukan PKA kemarin, Oh, tapi di acara Aceh kuliner. Yang di Taman Sari. Taman Ratu Sapiadudin. Oke, baik. Nah, jadi ini ngebahas tentang apam. Ini juga kelestarian kita harus dijaga juga Iya, ya. Makanan khas dari Aceh. Dari Aceh. Punya makna khusus nggak sih? Maksudnya kenapa di acara-acara tertentu ini apam menjadi menu khas yang wajib dihidangkan? Di Aceh itu ada beberapa kenduri, ada kenduri buah kaye, kenduri buah-buahan, ada kenduri apam, ada beberapa kenduri yang lain. Kenduri apam itu sendiri apa namanya biasanya di kenduri itu orang meninggal, gempa. Nah, satu lagi yang unik di Aceh itu, kenduri apam justru dilakukan ketika si lelaki ini yang sudah balik, sudah berakal itu, apalagi yang sudah berumah tangga kan. Jadi dilakukan kalau si lelaki misalnya kayak saya gini, 3 kali nggak sholat Jumat, itu kan sudah apa namanya sudah sangat fatal kalau dalam agama. Betul. Nah, itu biasanya diumumkan kalau zaman dulu di apa namanya di istrinya lapor itu apa namanya
harus kenduri apam. Kenduri apam begitu setelah kenduri apam itu lalu berdoa rame-rame untuk bagaimana supaya Allah memaafkan dia. Jadi sebuah kesalahan besar kalau 3 kali itu nggak sholat Jumat. Nggak sholat Jumat ya. Apalagi yang setiap Jumat nggak sholat misalkan. Itu. Oke. Nah baik, kita kembali lagi ke masalah tadi beberapa cagar budaya yang memang ini banyak sekali kita melihat ini tidak dirawat dengan baik oleh pemerintah sekarang. Ini penyebabnya kenapa sih, Bang? Saya kira begini penyebabnya. Mereka kurang kurang merasa Acehnya. Atau mereka kurang tahu. Tapi kalau saya rasa kalau dibilang kurang tahu, mereka banyak yang yang ahli-ahli. Misalnya gini, ada gubernur, ada bupati, ada anggota dewan segala macam. Kalau dia bilang mereka nggak tahu kan banyak yang tahu, banyak yang mereka boleh menanya. Daripada mereka pergi ke luar negeri jalan-jalan, studi banding segala macam. Jadi kenapa nggak membuat ketemu ramah dengan sejarawan atau segala macam yang mereka bisa menggali dari negeri sendiri. Ngapain menggali ke negeri orang? Begitu dibawa pulang nggak cocok. Kenapa nggak dari negeri sendiri? Banyak sejarawan, banyak yang lain yang mereka bisa mengupas bahkan mungkin lebih dari apa yang mereka jalan-jalan di luar negeri itu dapat. Betul sekali. Nah nanti kita bahas lagi ya Bang Mawardi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Aceh Gino.